Transformasi jurnal ilmiah dalam proses kebijakan. Kami sempat pesimis saat pertama kali berdiskusi tentang eksistensi jurnal ilmiah. Meskipun dalam sebuah artikel jurnal berisi beragam data, teori, argumentasi, bahkan implikasi kebijakan, jarang sekali sebuah kebijakan menggunakan hasil riset tersebut. Biasanya artikel hasil riset tersebut hanya dilirik sebentar, dilihat kesimpulannya, lalu sudah. Para pembuat kebijakan lebih memilih untuk menyusun rancangan kebijakan dari awal dalam bahasa yang lebih sederhana dan tegas, dibandingkan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan utama. Hasil-hasil riset, walaupun sudah berupa artikel jurnal yang terpublikasi, seringkali membutuhkan atensi lebih banyak untuk memahami isinya dan menerjemahkannya dalam bahasa kebijakan. Banyak perdebatan mengemuka tentang perlunya jurnal-jurnal ilmiah untuk diterbitkan dalam kerangka penyusunan kebijakan. Sebagian sudah apatis dengan keberadaan jurnal ilmiah di lingkungan pemerintahan. Di sisi lain, lembaga hulu penyusunan kebijakan di Indonesia, yaitu Lembaga Administrasi Negara atau LAN, masih mempertahankan keberadaan jurnal di instansinya. Sebagai pihak yang berada di lingkungan instansi pemerintah, kita perlu mendukung kebijakan nasional tentang keberadaan jurnal ilmiah, seperti yang dilakukan LAN. Namun, apa justifikasinya? Sekilas tentang jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan sebuah dokumen yang berisi artikel-artikel hasil penelitian. Dokumen ini terbit secara terjadwal, biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan. Namun, ada juga jurnal ilmiah yang terbit setiap bulan atau bahkan 1 tahun sekali. Selain sebagai rujukan dalam penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah merupakan klaim atas hasil kerja seorang peneliti, dosen, analis kebijakan, serta jabatan fungsional lain. Dengan melakukan publikasi di jurnal ilmiah, hasil kerja seseorang akan tercatat sebagai sebuah dokumen sah yang telah melalui proses penilaian oleh para pakar dan akan diketahui oleh orang banyak sebagai hasil karyanya. Menurut Seftarita, beberapa jabatan fungsional memiliki kebutuhan publikasi artikel di jurnal ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat atau jabatan. Bagi lembaga pendidikan tinggi, kegiatan publikasi ilmiah merupakan tuntutan atas kewajiban lembaga tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam aturan tersebut, perguruan tinggi berkewajiban untuk menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat, hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi perlu dipublikasikan, salah satunya melalui jurnal ilmiah. Dengan alasan tersebut, kita dapat memahami peran sentral jurnal ilmiah dalam dunia akademik. Namun, dalam hal penggunaan di luar kebutuhan akademik, kita perlu menggali peran jurnal ilmiah, khususnya dalam proses kebijakan. Esensi jurnal ilmiah. Di era modern seperti sekarang ini, akses penyebaran informasi rata-rata sudah menggunakan teknologi informasi. Begitu juga dengan akses terhadap jurnal ilmiah. Rata-rata jurnal ilmiah sekarang ini memiliki versi jurnal ilmiah berbasis elektronik atau online. Dengan adanya versi online, hasil-hasil riset dalam jurnal tersebut dapat lebih mudah diakses melalui internet. Ada beberapa kelebihan penggunaan internet dalam menerbitkan jurnal ilmiah. Selain akses yang luas dan cepat, keterbukaan akses menjadi nilai tambah. Faktor biaya yang lebih efisien dan efektif dibandingkan versi cetak juga nilai plus bagi jurnal online. Di samping itu, dengan menggunakan sosial media, publikasi artikel ilmiah melalui jurnal dapat memberikan akses kepada pembaca untuk berinteraksi. Selain kemampuannya dalam penyebarluasan informasi hasil penelitian, jurnal ilmiah juga memiliki proses terstruktur dalam penyaringan informasi. Kualitas jurnal ilmiah nasional sudah memiliki pedoman penilaian dalam Peraturan Menristek Dikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang akreditasi jurnal. Dalam peraturan tersebut, ada tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan jurnal ilmiah sebelum dapat diakses kepada publik. Dengan begitu, kualitas informasi dalam jurnal ilmiah lebih terjaga dibandingkan publikasi melalui metode lain. Selain harus memiliki perangkat pengelola, sebuah jurnal ilmiah juga perlu berkolaborasi dengan para pakar di bidangnya. Para pakar ini yang akan memberikan penilaian terhadap kelayakan sebuah hasil penelitian untuk dipublikasi menjadi sebuah artikel jurnal.
Proses review oleh para pakar ini tidak hanya sekali. Tidak jarang penulis harus melakukan perbaikan berkali-kali atas arahan mitra bestari atau reviewer karena ditemukan beberapa kekeliruan dalam penulisan. Dari sana, kita dapat menyimpulkan kelebihan yang dimiliki oleh jurnal ilmiah dibandingkan media publikasi lain. Adanya proses penilaian oleh mitra bestari yang ahli di bidangnya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui, menjadikan kualitas artikel dalam jurnal ilmiah lebih terjamin. Jurnal ilmiah dalam proses kebijakan. Proses penyusunan kebijakan atau biasa dikenal dengan proses kebijakan merupakan kumpulan aktivitas yang saling berkaitan. Tahapan proses kebijakan menurut Dan, secara umum terdiri dari 8 tahap, yaitu agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy assessment, policy adaptation, policy succession, dan policy termination. Pada setiap tahapan tersebut, hampir selalu membutuhkan proses analisis kebijakan. Pada prakteknya, setiap analisis kebijakan selalu terdokumentasi. Dokumentasi analisis kebijakan biasanya berupa saran-saran kebijakan. Bentuk-bentuknya yang lazim dapat berupa policy brief, policy paper, atau policy memo. Policy brief dan policy memo merupakan bentuk dokumen yang paling sering digunakan dalam proses kebijakan karena bentuknya yang ringkas dan terstruktur. Satu hal yang penting dalam penyusunan saran kebijakan adalah menjaga kualitas dokumen tersebut. Dalam penyusunan sebuah jurnal ilmiah, proses pengawasan kualitas artikel sudah memiliki tahapan dalam peraturan tersendiri. Sementara, proses penyusunan saran kebijakan rata-rata masih melalui metode berbasis perorangan. Artinya, unsur subjektivitas cukup tinggi dalam menilai kualitas dokumen kebijakan. Tentunya, akan lebih baik jika proses penyusunan dokumen saran kebijakan melalui proses serupa layaknya jurnal ilmiah. Dokumen saran kebijakan yang melalui proses penilaian oleh para pakar akan memberi keyakinan yang lebih tinggi bagi para pengambil keputusan atas kualitas kebijakan yang akan disusun. Dengan demikian, peran jurnal ilmiah dalam proses kebijakan masih cukup penting. Namun, dalam prakteknya, perlu ada beberapa penyesuaian dalam proses publikasi jurnal ilmiah agar dapat mengakomodir proses kebijakan secara lebih tepat sasaran. Transformasi adalah kunci. Bukan tidak mungkin untuk sebuah jurnal ilmiah untuk mengakomodir kebutuhan proses kebijakan secara tepat guna. Lembaga administrasi negara sudah memberi contoh dalam jurnal ilmiah yang dikelolanya. LAN sebagai instansi rujukan dalam pengelolaan kebijakan nasional tentunya dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya yang akan mengadopsi mekanisme jurnal ilmiah dalam proses kebijakan. Dalam jurnal analis kebijakan LAN, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN mencoba meramu saran kebijakan di masa pandemi COVID-19 melalui beberapa artikel policy brief. Meskipun ada pemisahan antara artikel ilmiah dengan policy brief, kedua jenis dokumen tersebut telah melalui proses penilaian kualitas yang sama. Baik artikel ilmiah maupun policy brief dalam jurnal tersebut telah mendapatkan jaminan kualitas dari pengelola jurnal tersebut. Bagi para pembuat kebijakan, menjadikan saran kebijakan dari jurnal tersebut tentunya lebih memberi keyakinan dibandingkan dari sumber lain yang belum jelas kualitasnya. Walaupun tidak sempurna, minimal saran tersebut sudah dikaji oleh dewan editor dan para pakar kebijakan. Pengelola jurnal ilmiah di instansi pemerintahan lainnya tentu dapat mencontoh LAN dalam memadukan jurnal ilmiah dalam proses kebijakan. Caranya, para pengelola jurnal dapat melakukan transformasi jurnal yang dikelolanya menjadi jurnal yang mengadopsi saran kebijakan di dalamnya. Transformasi dapat dilakukan, misalnya pada struktur pengelola. Dalam struktur pengelola jurnal, penambahan tim penilai yang memiliki kepakaran dalam kebijakan publik merupakan kebutuhan. Tim tersebut akan memberikan penilaian terhadap naskah-naskah saran kebijakan yang masuk. Penentuan tema yang berbeda pada setiap terbitan juga merupakan usul yang baik. Tema-tema yang berbeda pada setiap edisi dapat menjadikan substansi jurnal tersebut lebih relevan dengan isu-isu kebijakan terkini. Yang terakhir, proses komunikasi pengelola jurnal kepada para pembuat kebijakan perlu dikelola dengan baik agar substansi saran kebijakan dapat berdampak. Dengan bentuk policy brief, tentunya proses komunikasi lebih mudah terjadi karena materinya lebih sederhana dibandingkan artikel ilmiah.
Pengelola jurnal dapat mengadakan forum khusus sebagai proses diseminasi konten-konten kebijakan untuk memberi masukan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mendapatkan umpan balik bagi perbaikan jurnal ke depan. Sekarang, pilihan bagi para pengelola jurnal ilmiah di instansi pemerintah telah terbuka. Kita bisa memilih untuk menjalankan jurnal secara business as usual atau apa adanya. Di sisi lain, kita bisa bertransformasi untuk menjadikan jurnal kita lebih berdampak terhadap kebutuhan publik dengan berbagai tantangannya. Terserah Anda. Salam.